Kita beralih ke informasi lainnya, luapan Kali Mampang menyebabkan Jalan Kemang Utara, Kemang Jakarta Selatan terendam. Kemacetan panjang terjadi lantaran banyak kendaraan yang mogok saat mencoba menerobos banjir. Para pengendara roda 2 dan 4 yang melintasi lokasi ini terpaksa harus memelankan laju kendaraannya. Bahkan beberapa kendaraan mogok lantaran memaksa menerobos banjir. Banjir terjadi lantaran Kali Mampang tak bisa menampung luapan air akibat hujan. Kondisi diperparah dengan tersumbatnya saluran air di kawasan itu. Khusus di pasar aja nih banjir limpah. Banjir sini juga sama di belakang biasanya. Udah tingginya berapa di sini? Ya paling segini. 30-40 ya? Iya. Tapi lalu lintas sempat macet juga atau gimana tadi Pak? Nggak macet, cuma nggak ada yang berani nggak ada berani Sebagian lewat. doang berarti. Sebagian doang. Warga berharap adanya normalisasi aliran kali sehingga banjir tak terus berulang, mengingat saat ini curah hujan tak menentu. Dari Jakarta dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Nekat terobos jembatan sungai yang meluap. Sebuah mobil berpenumpang 2 orang hanyut terbawa arus sungai Gulang Jero, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dengan mengerahkan alat berat. Dengan mengerahkan alat berat, sejumlah warga turun ke sungai untuk membantu proses evakuasi mobil sedan yang hanyut terbawa arus sungai Gulang Jero, Desa Gembongan Mekar, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Proses evakuasi sempat terkendala karena sulit menggeser posisi mobil yang tersangkut di pepohonan. Sebelumnya, mobil yang dikendarai Aditya bersama satu rekannya ini melaju ke Desa Gembongan Mekar. Namun diduga tak mengetahui medan, korban nekat melintas jembatan yang diterjang luapan sungai yang cukup deras. Mobil pun alami mati mesin dan terbawa arus. Beruntung, kedua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Arah Babakan di tengah-tengah jalan, mobil mati dan korban keluar dan mobil langsung terseret ke dalam sungai. Terseret sekitar 5 meteran. Proses evakuasi mobil berlangsung hampir 2 jam. Sementara, sejumlah barang dalam mobil rusak akibat terendam banjir. Dari Cirebon, Jawa Barat, Roy Iskandar, iNews melaporkan. Diduga lapuk pada bagian akar, sebuah pohon akasia setinggi 10 meter roboh dan menimpa mobil di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Akibatnya, mobil pun alami ringsek pada bagian depan. Sebuah pohon akasia dengan tinggi 10 meter roboh dan menimpa mobil yang tengah melintas di Jalan Iskandar Syah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Akibatnya, bagian depan mobil ringsek sementara kacanya pecah. Petugas gabungan langsung memotong pohon tersebut agar tak mengganggu pengguna jalan lainnya. Pohon tumbang usai hujan deras melanda ibu kota. Pohon tersebut tumbang diduga akibat akarnya sudah lapuk termakan usia. Itu kan arah Jalan Antasari tertimpa satu pohon besar yang menyerang kendaraan roda 4. Korban mengalami luka atau gimana Pak? Kayaknya laki-laki sedikit cuman kena kaca. Sementara arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan sudah kembali normal. Dari Jakarta, dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 78 rumah warga di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. 35 rumah diantaranya nyaris ambruk sehingga kondisinya membahayakan jika dihuni. Bencana tanah bergerak melanda kawasan perbukitan di Dukun Limbangan, Desa Sridadi, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sedikitnya 78 rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat. Menurut warga, tanah bergerak terjadi sejak 3 bulan lalu, diawali dengan retak-retak ringan pada dinding rumah. Namun pada akhir Februari hingga saat ini kondisi tanah bergerak terus terjadi, apalagi setelah diguyur hujan deras terus-menerus. Terdapat 35 rumah yang rusak berat dan kondisinya nyaris ambruk. Dinding rumah dan lantai retak dengan kedalaman hingga 1 meter.
sementara atap nampak rusak parah. Rumah-rumah tersebut kini ditinggal penghuninya karena membahayakan jika ditempati. Itu memang hujan deras dari sore sampai jam 10 malam, sekitar jam 10 malam. Itu memang mengakibatkan retak yang luar biasa sehingga resapan air masuk ke dalam rumah. Sehingga imbasnya ke bawah juga di sana. Retak banyak yang rusak. Selain merusak rumah, jalan beton dan jalan desa juga retak-retak. Korban tanah bergerak kini mengungsi ke sejumlah sanak saudara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainus melaporkan. 201 warga Tangerang Selatan, Banten terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah dengue atau DBD. Dinas Kesehatan pun mengimbau agar para warga menjaga lingkungan serta pola hidup bersih di musim penghujan. Penyakit demam berdarah menyerang warga Tangerang Selatan, Banten. Menurut catatan Dinas Kesehatan setempat, ada sekitar 201 warga yang terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah dengue atau DBD. Kendati mengalami angka peningkatan dibanding tahun lalu, namun tahun ini tidak disertai dengan angka kematian. Umumnya DBD yang telah menyerang 201 warga Tangerang Selatan tersebar di 7 kecamatan mulai dari usia 15 hingga 49 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menyatakan jika salah satu penyebab DBD karena intensitas hujan tinggi disertai periode berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Supaya DBD ini di Tangerang Selatan bisa ditekan, ya masyarakat harus punya kesadaran sendiri bagaimana bisa melakukan 3M+ di rumahnya masing-masing, minimal 1 minggu sekali. Menutup, menguras, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mengimbau warga agar selalu aktif menjaga pola hidup sehat dan bersih agar virus DBD tidak menyebar luas. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Sementara seorang pelajar berusia 13 tahun di Jepara, Jawa Tengah meninggal dunia akibat demam berdarah dengue atau DBD Jumat pagi. Hingga saat ini, jumlah pasien meninggal akibat DBD di Jepara terus bertambah dan kini total 16 orang. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Jepara, Jawa Tengah kembali memakan korban jiwa. Alia Juria Maida, 13 tahun, pelajar madrasah Sanawiyah, meninggal dunia pada Jumat pagi. Pihak keluarga langsung memakamkan korban di TPU setempat. Sebelumnya, korban telah menjalani perawatan di puskesmas hingga rumah sakit sejak Senin lalu. Menurut diagnosa dokter, Alia meninggal dunia akibat menderita demam berdarah. Hasil dari keterangan dokter apa Pak? DB, Pak. DB Pak. Sempat trombositnya turun atau gimana? Iya, drop. Transfusi darah sampai 3 atau 4 kantong gitu ya, kantong. Dengan kasus meninggalnya Alia, jumlah pasien meninggal akibat DBD menjadi 16 orang. Sementara kasus DBD di Jepara mencapai 824 orang, dengan rincian berstatus positif 119 orang. Merebaknya kasus DBD ini, pemerintah Kabupaten Jepara menetapkan status tanggap darurat DBD dan mengimbau masyarakat selalu waspada dan turut serta berperan memerangi DBD. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan.